Hai bro, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berasal dari Korea yang berjudul On the Line, yang mengisahkan penipuan yang bermodus menelepon emak minta pulsa. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita dilihatkan para buruh bangunan sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Terlihat, mandor sedang mengawasi para pekerja. Mandor tersebut bernama Hanjo. Mandor Hanjo adalah mantan polisi divisi detektif. Ia telah keluar dari anggota kepolisian dan kini bekerja sebagai pengawas pekerja. Saat Hanjo sedang mengawasi para pekerja, dia dipanggil oleh atasannya. Hanjo akan diberi kenaikan gaji jika selesai proyek pembangunannya. Akhirnya, Hanjo pun menelpon istrinya. Dia memberitahu kalau ia akan mendapatkan kenaikan gaji. Karena hal itu, Hanjo mengajak istrinya untuk makan malam berdua. Namun, ajakan Hanjo ditolak oleh istrinya karena restoran yang ia kelola sedang ramai pembeli. Saat Hanjo selesai menelepon istrinya, ia mengingatkan pegawai untuk memakai helm. Terlihat, pegawai yang ditegur oleh Hanjo sedang menaruh sesuatu di dalam karung. Salah satu pegawai yang akan beristirahat untuk makan siang, ia malah tergelincir dan hampir jatuh. Saat itu juga, Hanjo bergegas menyelamatkannya. Tampak istri Hanjo mendapatkan telepon yang mengaku dari teman Hanjo dan mengabari kalau ada kecelakaan di proyek itu. Dan istri Hanjo pun memastikannya dengan menelepon Hanjo, namun itu tidak ada jawaban. Ia menelepon perusahaan di mana Hanjo bekerja dan memastikan kejadian tersebut. Setelah itu, seorang yang mengaku teman Hanjo sekaligus pengacara menelepon istri Hanjo untuk meminta mentransfer sejumlah uang. Dikarenakan istri Hanjo yang lagi panik, akhirnya ia mentransfer seluruh uangnya kepada pihak polisi untuk jaminan Hanjo. Tampak di sini Hanjo dan pegawai tadi ternyata selamat dari kejadian itu. Terlihat, pegawai yang tadi ditegur oleh Hanjo bergegas keluar dari area proyek. Bersamaan itu, sekelompok penjahat bergegas mengambil uang dari mesin ATM. Saat sesampainya di bank, istri Hanjo terlambat untuk memblokir rekening yang ia transfer dan uang pun lenyap. Semenjak kejadian itu tadi, istri Hanjo sangat sedih dan terpukul karena simpanannya selama ini hilang dalam sekejap. Saat hendak menyeberang, ia ditelepon pelaku. Karena kejadian tadi, ia sangat terpukul dan melamun di tengah jalan. Akhirnya, istri Hanjo pun tertabrak mobil. Tampak di sini korban penipuan bermoduskan emak belikan pulsa semakin banyak. 돈 잘 쓸게요. Di saat Hanjo sedang menjaga istrinya di rumah sakit, ia ditelepon atasannya yang memberitahu kalau ia juga terkena penipuan sama seperti yang dialami istrinya Hanjo. Seketika itu, Hanjo bergegas ke rumah temannya untuk melihat kondisinya. Sesampainya di sana, betapa kagetnya Hanjo, temannya sudah tewas bunuh diri dengan cara menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Saat di pemakaman temannya, banyak karyawan yang sangat depresi. Gaji mereka yang tidak akan turun karena bosnya telah tertipu dan telah bunuh diri. Berkat pengalaman Hanjo yang mantan detektif, akhirnya ia mencoba menyelidiki di tempat proyek. Terlihat di layar CCTV, ia melihat karyawan yang ia tegur kemarin. Ternyata orang itu bukanlah karyawan karena saat dicari informasi pekerja tidak ada berkas satupun yang ada. Akhirnya, Hanjo menemukan sebuah petunjuk dari tato orang tersebut. Dengan selembar foto itu, Hanjo bergegas menuju semua tempat tato untuk mencari siapa yang pernah membuat tato itu. Dari tempat satu ke tempat lainnya, akhirnya Hanjo menemukan satu tempat yang menato orang tersebut. Dan ia mengenal orang yang dimaksud Hanjo. Terlihat, pelaku yang berada di proyek kemarin sedang menyandra beberapa orang dan ia ingin membawanya pergi bermoduskan orang yang sedang berwisata.
Tampak di sini Hanjo sudah mengintainya dari jauh. Akhirnya, Hanjo mengikuti para pelaku dan menabraknya dari arah yang berlawanan. 잘 들으세요. Keesokan harinya, warga diberi sosialisasi oleh petugas polisi untuk menghindari penipuan seperti itu. Tetapi, para korban tidak mau tahu, ia hanya menginginkan uangnya kembali. Di sini, terlihat Hanjo sangat kecewa oleh pihak kepolisian karena merasa pihak kepolisian sangat lambat menyikapi hal ini. Akhirnya, Hanjo memutuskan untuk mencari pelaku seorang diri berkat keahliannya yang menjadi mantan detektif. Di scene kali ini, terlihat seorang wanita dikubur hidup-hidup di dalam tanah karena ia terlilit sebuah hutang oleh rentenir. Ia bernama Sil. Sebelum anjing rentenir itu memakan Sil, Hanjo pun datang. Ternyata, Sil adalah teman Hanjo pada saat ia menjadi detektif. Kedatangan Hanjo di sini untuk meminta bantuan Sil. Ternyata, pusat dari kejahatan ini berasal di Cina. 태국, 캄보디아 삥 돌아와서 중국, 그리고 마지막으로 이거 들어보세요. Akhirnya, Hanjo pun berinisiatif untuk menjadi anggota para kelompok tersebut dengan menyamar sebagai orang jahat. Akhirnya, Hanjo pun bisa masuk ke dalam kantor para kelompokan itu yang berada di Korea. Hanjo memberitahu kalau di kantor penjahat itu ada polisi. Hanjo pun berlari melindungi ketua penjahat itu supaya ia bisa tahu kantor pusat yang berada di Cina. 중국 쪽 폐해가 존나게 세다고 들어가지고. Akhirnya, rencana Hanjo pun berhasil. Ia mendapatkan kantor pusat penipuan di Cina. Keesokan harinya, Hanjo pun bergegas menuju bandara untuk pergi ke Cina menggunakan data dan paspor palsu agar penyamarannya berhasil. Berkat kartu yang diberi penjahat yang ditolong Hanjo, akhirnya sesampainya di Cina, Hanjo bergegas menuju alamat yang tertera di kartu nama itu. Hanjo disuruh oleh seorang wanita untuk menginap di hotel yang berada di ujung jalan itu. Sesampainya di tempat itu, Hanjo pun sedang tidur. Dan tiba-tiba, sekawanan orang pun datang menemuinya dan menanyakan kepada Hanjo apa maksud dan tujuannya. Di sini, Hanjo mengatakan bahwa ia ingin bekerja di sana dan ia mengaku dulunya adalah seorang penjahat dan pengedar narkoba. 확인해봐. Setelah Hanjo selesai di interview, akhirnya ia dibawa ke tempat yang ia sendiri tidak tahu. Dan di tempat tersebut, Hanjo disuruh menggunakan jaket yang bernomor punggung 71. Akhirnya, Hanjo dan para pelamar kerja lainnya dibawa masuk ke dalam tempat kerja yang sesungguhnya. Terlihat di sini segerombolan para penipu bekerja sebagaimana mestinya mereka bekerja di kantor. Hanjo pun disuruh melatih pegawai lainnya karena ia adalah orang baru di sana. 이 새끼 의심 많네. 굉장히 중대한 건이기 때문에 수사에 잘 협조해 주십시오. 네. 다른 조치를 위해선 금융감독원에 바로 연락하시면 되십니다. 아, 네. Terlihat sistem kerja mereka mulai mengaku dari pihak bank, dari pihak asuransi, begitu terorganisirnya para penjahat ini melakukan tugasnya. Saat Hanjo disuruh mengaku sebagai pihak asuransi, dengan diam-diam, ia sengaja mencabut kabel telepon di sana agar korban tidak kena penipuan tersebut. Betapa ketatnya pengawasan di sana, sampai-sampai saat Hanjo menggagalkan penipuan tadi, ia respon cepat oleh para penjaga di sana. Terlihat di sini kepala kepolisian masih menyelidiki kasus penipuan ini. Keesokan harinya, saat mulai beraktivitas, Hanjo memperhatikan seseorang yang bergelang biru.
Di sini, jika seseorang di sana bergelang biru, ia adalah orang terpilih dan pekerjaannya lebih ringan, yaitu menyiapkan data untuk para penelpon. Hanjo berinisiatif untuk naik pangkat mendapatkan gelang biru tersebut agar saat mencari informasi jelas. Terlihat seorang pria sedang menelpon. Ia adalah Quack Pro, bertugas pengelola sekaligus pengawas di sana. Dan betapa kejamnya ia saat ada seorang yang menipu akan diberi hukuman yang sangat kejam. 사회와 자유의 공간에서 이게 무슨 그릇된 경우야? 다들 이렇게 Saat mereka beristirahat bekerja, pandangan Hanjo fokus kepada orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Ia menangkap basah pegawai yang sedang menyembunyikan uang ke dalam jaketnya. Berkat kejadian itu, Hanjo pun mendapatkan apresiasi dari Quack Pro, dan ia diangkat jabatannya oleh Quack Pro. Akhirnya, Hanjo bekerja sebagai pembuat skrip dan penyimpanan berkas-berkas calon korban. Saat sedang bekerja, Hanjo melihat seseorang yang terjatuh. Ia membantunya membereskan sampah yang berserakan. Hanjo berinisiatif mencari info untuk melancarkan misinya. Saat Hanjo di ruang Quack Pro, tampak Hanjo diberi motivasi oleh Quack Pro. Namun, di sini, diam-diam Hanjo telah mengambil bola tanpa sepengetahuan Quack Pro. Hanjo mengganjal lift dengan bola yang ia bawa dari ruang Quack Pro tadi. Saat kondisi aman, ia menyelinap ke ruang Quack Pro untuk mencari informasi. Ternyata, Quack Pro ingin bermain curang saat kondisi terlihat aman. Hanjo diam-diam masuk ke dalam ruangan pengawas 1. Hanjo berencana mengabari Sil untuk mengambil uang yang akan dicuri oleh para penipu itu. Saat penjaga menyadari Hanjo tidak ada, para pengawas pun bergegas mencari Hanjo. Ia mencoba mencari jalan keluar dari ventilasi udara. Dan saat pengawas mencarinya ke toilet, ia terlihat sedang merokok ke dalam toilet. Hanjo pun dihajar dan ia akhirnya dikurung di dalam ruangan. Keesokan harinya, Sil sedang menyamar sebagai penipu untuk mengambil uang yang diperintahkan oleh Hanjo. Di sini, para penipu sedang beraksi karena target mereka hari ini 21 juta dolar. Mereka pun menipu para korbannya satu persatu karena hari ini bertepatan BLT telah turun. Dengan hitungan jam, mereka telah mencapai 8 juta dolar. 이게 3억이나 하냐? 이번 청호놀링스 신입사원 공채에 지원해서 면접까지 신용조회가 아직 남아있거든요. 신용조회예요? 네. 많이 받잖아요. Saat Hanjo tersadar, ia berusaha keluar dari ruangan itu. Beruntungnya, Hanjo dibantu oleh temannya yang ia bantu tadi. Di sini, Hanjo bergegas menuju pusat listrik untuk memadamkan aliran listrik tersebut agar korban tidak semakin banyak yang berjatuhan. Saat Sil akan membawa uang yang disuruh oleh Hanjo, dari pihak penjahat yang diutus mengambil uangnya pun datang. Sil dan rentenir itu akan dieksekusi. Beruntungnya, saat bersamaan kepala polisi menghampirinya dan menyelamatkan nyawa mereka berdua. Di sini, kepala polisi bertanya kepada Sil bagaimana ia bisa berkomunikasi dengan Hanjo. Akhirnya, Sil memberitahu semua dan kepala polisi pun bergegas menuju ke Cina. Saat Hanjo berada di ruangan Quack Pro, ia tertangkap basah terlihat Hanjo akan menghubungi Sil, namun tidak ada sinyal. Akhirnya, Hanjo dan Quack Pro pun baku hantam. Hanjo pun berhasil lari hanya untuk mendapatkan sinyal supaya bisa mengabari titik lokasi kepada Sil dan kepala polisi. Akhirnya, Hanjo berhasil menghubungi kepala polisi sebelum ia tertangkap lagi oleh anak buah Quack Pro. Saat Hanjo tertangkap oleh Quack Pro dan ia akan dibunuh, bersamaan itu kepala polisi pun datang menggerebek tempat tersebut. Saat Quack Pro akan lari, Hanjo bergegas mengejarnya dan baku hantam kembali pun berlangsung.
Di sini dimenangkan oleh Hanjo. Setelah penangkapan penipuan besar itu, para korban pun begitu senangnya karena ia tahu kalau uangnya akan kembali. Setelah misi itu berakhir, Hanjo bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi istrinya dan film pun selesai.